Pernah nggak sih Anda merasa tenggelam dalam tumpukan data hasil ujian siswa, melihat angka-angka yang kayaknya gitu-gitu aja, nggak bercerita apa-apa? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, di sini kita akan belajar bareng cara mengubah data yang kelihatannya membingungkan itu menjadi sebuah strategi yang jitu buat kelas Anda. Oke, coba bayangin skenario ini ya. Nilai rata-rata kelas Anda itu 72. Pertanyaan pertama yang muncul di kepala pasti, ini bagus nggak ya? Tapi ada pertanyaan yang sebenarnya jauh lebih penting, yaitu cerita apa sih yang sebetulnya disembunyikan sama angka 72 ini? Nah, itulah yang mau kita bedah bersama. Oke, langkah pertama kita, dari data ke aksi. Hal yang paling fundamental adalah mengubah pola pikir kita. Ini bukan lagi sekedar ngumpulin data, tapi gimana caranya mengubah data itu jadi sebuah aksi nyata. Soalnya data terbaik di dunia pun nggak ada gunanya kan, kalau cuma disimpan di laci. Yuk, kita mulai perjalanannya. Gini deh, anggap aja data itu kayak bahan-bahan masakan mentah. Nah, penafsiran itu adalah resep sekaligus proses memasaknya. Tanpa penafsiran yang tepat, kita cuma punya setumpuk bahan mentah, gak jadi apa-apa. Tapi dengan penafsiran yang jeli, kita bisa menyajikan hidangan lezat berupa strategi pengajaran yang efektif. Jadi, jembatan inilah kuncinya. Sekarang, mari kita pakai topi detektif kita. Misi pertama, kita akan membedah petunjuk-petunjuk yang ada di dalam angka. Karena seringkali, kebenaran itu nggak kelihatan di permukaan loh, tapi justru tersembunyi di dalam pola-pola datanya. Coba perhatikan. Sekilas, dua kelas ini kelihatan sama kan? Rata-ratanya identik, 72. Tapi, disinilah jebakannya. Kalau kita lihat lebih dekat, di kelas A itu distribusi nilainya merata. Sebagian besar siswa nilainya ngumpul di tengah, dekat-dekat 72. Sedangkan kelas B, wah ini terpolarisasi. Ada kelompok yang nilainya tinggi banget, tapi ada juga kelompok yang tertinggal jauh. Rata-ratanya boleh sama, tapi jelas butuh pendekatan mengajar yang sama sekali berbeda. Menarik kan? Nah, alat statistik yang bisa bantu kita mengungkap cerita di balik angka rata-rata tadi itu namanya standar deviasi. Eits, jangan pusing dulu dengar istilahnya ya. Konsepnya sebetulnya sederhana banget kok. Ini cuma cara untuk mengukur apakah nilai-nilai siswa itu cenderung berkumpul di dekat rata-rata atau malah tersebar jauh. Jawaban dari pertanyaan simpel ini ternyata penting banget. Kalau standar deviasinya rendah, itu artinya pemahaman di kelas Anda relatif homogen atau seragam. Mungkin pendekatan klasikal masih cukup efektif. Tapi kalau deviasinya tinggi, nah itu lampu kuning. Artinya, di kelas Anda ada kelompok siswa yang butuh tantangan lebih, dan di saat yang sama ada kelompok lain yang butuh dukungan ekstra. Ini adalah panggilan untuk kita melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi. Oke, sekarang kita ke bagian 3. Angka tadi kan memberitahu kita apa yang terjadi. Tapi untuk tahu mengapa itu terjadi, kita perlu mendengarkan. Nah, inilah saatnya kita beralih dari sekedar melihat angka ke mendengar suara. Dari data kuantitatif ke data kualitatif. Kita pasti sering dengar komentar kayak, soalnya tidak adil bu, atau soalnya susah banget. Mungkin kedengarannya seperti keluhan klasik yang gampang banget buat kita abaikan. Tapi, tunggu dulu. Gimana kalau ini sebetulnya bukan keluhan, melainkan semua petunjuk yang sangat berharga? Seringkali komentar seperti ini tuh cuma puncak dari gunung es masalah yang lebih besar. Jadi, waktu siswa bilang tidak adil, apa sih artinya? Apa mungkin instruksi soalnya yang ambigu? Atau jangan-jangan tingkat kesulitannya memang belum sesuai? Atau bisa jadi ini sinyal bahwa materinya belum benar-benar mereka kuasai? Setiap kemungkinan ini membuka pintu menuju perbaikan yang sangat spesifik, jauh melampaui sekedar mengubah soal ujian. Nah, disinilah letak kekuatannya. Bukan lagi memilih antara angka atau kata-kata, tapi justru menggabungkan keduanya. Karena ketika data kuantitatif dan data kualitatif ini berbicara bersama-sama, gambaran yang muncul itu jadi jauh lebih jelas dan lengkap. Contohnya begini, data angka menunjukkan skor siswa rendah di unit 3. Lalu kita coba ngobrol sama siswa. Dan mereka bilang, topiknya membosankan banget Pak. Nah, ketemukan benang merahnya? Atau contoh lain, data menunjukkan siswa selesai mengerjakan ujian dengan sangat cepat, yang sekilas terlihat bagus. Tapi observasi kita di kelas menangkap banyak siswa yang ternyata cuma asal tebak. Lihat kan, kombinasi ini memberi kita diagnosis yang akurat, bukan lagi sekedar asumsi. Dan ada satu tips terpenting, jangan jadi detektif sendirian. Coba deh, ajak siswa menjadi partner investigasi Anda. Tanyakan pendapat mereka tentang data yang ada. Ketika mereka merasa dilibatkan dalam menemukan masalahnya, mereka pasti akan jauh lebih berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusinya. Baik, semua petunjuk sudah terkumpul. Sekarang saatnya kita menyusun rencana aksi. Untuk itu, ada 4 pertanyaan kunci yang bisa menjadi kerangka kerja kita yang sangat praktis.
Kerangka kerjanya sederhana banget, cuma 4 pertanyaan. Pertama, apa yang sudah berjalan baik? Mari kita apresiasi itu dulu. Kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Kita identifikasi celahnya di mana. Ketiga, yang paling penting, kenapa ini bisa terjadi? Nah, disinilah hasil investigasi data kita tadi dipakai. Dan yang terakhir, oke, lalu apa langkah perbaikan yang harus kita ambil? Kerangka ini mengubah evaluasi dari sekedar rapor menjadi peta untuk perjalanan kita ke depan. Jadi, ingatlah selalu, data Anda itu sebenarnya selalu bercerita. Setiap angka, setiap komentar, itu semua adalah bisikan tentang perjalanan belajar siswa Anda. Pertanyaannya sekarang sederhana. Apakah kita siap untuk berhenti sejenak, mendengarkan dengan saksama, dan bertindak berdasarkan cerita yang mereka sampaikan?